Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata kuliah kecerdasan tiruan masih membahas tentang logika predikat. Di sini ada beberapa latihan. Kita hari ini adalah membahas latihan logika predikat ya. Ini ada 6 soal. Perintahnya adalah mengubah dalam bentuk logika predikat ya, mengubah dalam bentuk logika predikat. Soal yang pertama ini adalah perintahnya, pernyataannya adalah tidak semua orang kaya raya. Kita langsung saja ya. Soal yang pertama, tidak semua orang kaya raya. Nah, di sini tidak semua. Ingat ya, kalau kemarin itu kan ada yang namanya universal dan eksistensial. Untuk universal ini adalah yang memiliki kalimat semua gitu ya. Kalau yang eksistensial ini adalah yang memiliki atau kandungan kalimat atau pernyataan beberapa, sebagian, ada. Nah, itu masuk ke dalam eksistensial. Nah, untuk universal, tidak semuanya ini adalah lambangnya A terbalik gitu ya. Nah, karena ada negasinya, ada notasi tidaknya, berarti di notasi A yang terbalik ini sebelumnya adalah harus kalian sertakan tanda negasi. Tuh. Terus orangnya ini kita berikan variabelnya atau notasinya adalah OX, misalnya OX. Tidak mesti harus O ya, bisa variabel apa saja. Nah, kaya rayanya ini adalah variabel KX. Nah, kalau kita definisikan, orang ini adalah dia menjadi subjek. Berarti termnya ini adalah OX. Ingat ya, di materi yang sebelumnya bahwa term itu adalah menyatakan pernyataan subjek atau kata benda. Gitu. Nah, di sini term OX sama dengan orang, lalu predikatnya KX sama dengan kaya raya. Nah, maka fungsi predikat logikanya atau logika predikatnya adalah negasi A, OX, implikasi KX. Jadi untuk pernyataan tidak semua orang kaya raya itu adalah negasi A, OX, implikasi KX. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Semua harimau adalah pemangsa. Ya. Nah, di sini semuanya itu adalah notasinya A. Harimau misalnya kita berikan notasinya adalah HX, pemangsa adalah PX. Nah, termnya itu adalah HX dan predikatnya adalah PX. Ya. Maka fungsinya atau notasi logika predikatnya adalah A, HX, implikasi PX. Ya, baik ya, paham ya, ini masih sederhana ya. Masih memiliki masing-masing memiliki satu variabel. Term hanya memiliki satu variabel, predikat hanya memiliki satu variabel. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Ada harimau yang hanya memangsa kijang. Oke. Ada harimau berarti adanya ini adalah eksistensial. Eksistensial, kalau kita berikan notasinya adalah lambangnya huruf seperti huruf E terbalik. Nih ya, EX. Nah, termnya apa saja? Termnya adalah harimau, yaitu HX. Lalu predikatnya adalah memangsa atau kita berikan notasinya MX. Kijang ini kita jadikan sebagai term, yaitu KX. Ya. Jadi di sini termnya harimau sama KX-nya kijang. Jadi term ini memiliki dua notasi yaitu harimau dan kijang. Selanjutnya untuk predikat ini MX yaitu sama dengan memangsa. Ya, maka notasinya atau fungsi dari logika predikatnya adalah EX, HX, dan MX implikasi KX. Itu ya. HX dan MX implikasi KX. Oke, baik, kita lanjut pertanyaan keempat. Semua mahasiswa di kelas ini yang mengambil kuliah algoritma. Ya. Oke, kita lihat
Nah, kalau yang ini kasusnya beda seperti contoh-contoh yang sebelumnya ya. Nah, semua mahasiswa di kelas, dan ini kita potong, kita bagi ada 2 pernyataan, semua mahasiswa di kelas sama mengambil kuliah algoritma. Kalau kita teliti, ini sebenarnya dari 1 kalimat ini bisa kita potong menjadi 2 kalimat, yaitu semua mahasiswa di kelas gitu, semua mahasiswa ada di kelas gitu artinya. Dan yang ini semua mahasiswa mengambil kuliah algoritma. Jadi ada 2 pernyataan. Pernyataan pertama adalah semua mahasiswa di kelas, lalu pernyataan yang kedua adalah semua mahasiswa mengambil kuliah algoritma. Nah, maka kalau kita definisikan domain SX, misalnya kita kasih lambangnya SX, bahwa SX itu adalah X adalah mahasiswa di kelas. Ya, jadi yang ini mahasiswa di kelas itu kita berikan lambang X. Lalu predikat dari X-nya yaitu CX. Artinya di sini yang mengambil kuliah algoritma artinya CX-nya ini adalah X mengambil kuliah algoritma, gitu ya. Jadi ada 2 lambang, ada 2 variabel atau 2 notasi, yaitu SX yang ini ya. X adalah mahasiswa di kelas. Terus CX-nya X mengambil kuliah algoritma. Artinya kan bahwa X itu adalah si mahasiswa, gitu ya. Nah, misal nih, kalau kita kasih perumpamaan, misal domain X diganti menjadi semua orang, ya. Jadi kita memisalkan bahwa X itu menjadi semua orang. Maka kalimat yang di atas ini, ya, semua mahasiswa di kelas ini yang mengambil kuliah algoritma itu bisa kita uraikan menjadi begini. Artinya kalau semua itu kan berarti semua, tidak ada pengecualian. Maka kita bisa berikan kalimatnya adalah untuk setiap orang, jika orang X ini adalah mahasiswa di kelas, maka X yang mengambil kuliah algoritma. Gitu. Ya, jadi pernyataan yang di atas ini bisa kita uraikan menjadi untuk setiap orang, jika orang X adalah mahasiswa di kelas, maka X yang mengambil kuliah algoritma. Ini penting ya kalian uraikan menjadi seperti ini agar kalian bisa lebih mudah untuk menentukan logika predikatnya. Jadi saya berikan setiap kalimat, saya berikan warna yang berbeda supaya kalian bisa paham. Ya, jadi fungsinya bagaimana? Untuk setiap orang, ini fungsi karena untuk setiap orang itu kan artinya dia universal atau semua, maka kita berikan lambangnya adalah AX. Lalu jika orang X adalah mahasiswa di kelas, gitu ya, maka, nah ada kata jika maka. Jadi kuncinya yang harus kalian perhatikan ketika nanti ada soal, jika ada kalimat semua atau universal, itu biasanya kalimat penghubungnya adalah jika maka. Artinya kalau kita masukkan ke dalam notasi, notasi penghubungnya adalah implikasi. Gitu ya, perlu yang harus kalian catat, yang harus kalian ingat bahwa kalau ada kalimat yang mengandung universal atau ada kalimat semua, maka sudah pasti tanda penghubungnya adalah menggunakan implikasi. Ya. Jadi sini untuk setiap orang itu adalah lambangnya merah gitu ya. AX gitu. Terus jika orang X adalah mahasiswa di kelas. Jadi orang X adalah mahasiswa di kelas. Ini apa nih? Ini ya, X adalah berarti dia SX. Nah, ini SX. Ya. Terus ada jika maka kan, maka kita kasih lambang implikasi. Lalu X yang mengambil kuliah algoritma ini adalah CX. Jadi fungsinya bisa menjadi AX buka kurung SX ya. Implikasi CX. Ini maaf ya, X-nya dikasih buka kurung tutup kurung. Saya ganti dulu sebentar. SX-nya, nah ini kurang, buka kurung tutup kurung ya. Sebentar. Buka kurung, tutup kurung. Oke. Kita lanjutkan.
Kita lanjutkan. Ya, jadi fungsinya tadi ya, AX, buka kurung, SX, implikasi CX. Oke, soal yang kelima. Beberapa siswa di kelas ini telah belajar Visual Basic. Beberapa, berarti menggunakan apa? Menggunakan eksistensial. Nah, untuk eksistensial itu tidak menggunakan kata penghubung implikasi. Kuncinya itu. Kalau eksistensial, kuncinya adalah menggunakan tanda penghubung atau. Ya, tanda penghubung atau. Oke, ini kita bagi satu kalimat ini menjadi dua kalimat, yaitu beberapa siswa di kelas sama telah belajar Visual Basic. Artinya kan gini, semua orang, beberapa orang adalah siswa di kelas. Lalu kalimat berikutnya adalah siswa telah belajar Visual Basic. Nah, kalau kita uraikan, domain SX-nya itu adalah ini. X adalah siswa di kelas. Lalu predikat dari X-nya bahwa BX ya. Misalnya kita kasih lambangnya BX. Bahwa X telah belajar Visual Basic. Sama seperti tadi contoh yang sebelumnya ya. Nah, kita kasih perumpamaan. Misalkan domain X diganti menjadi semua orang. Ya, misalkan domain X diganti menjadi semua orang. Maka kalau kita uraikan kalimatnya menjadi gini. Terdapat seseorang X ya atau lebih boleh, terdapat seseorang atau lebih X memiliki sifat bahwa X adalah siswa di kelas ini dan X telah belajar Visual Basic. Oh, tadi maaf ya, kalau eksistensial kuncinya adalah tanda penghubungnya dan ya, atau konjungsi. Sorry, tadi saya mengatakan atau. Dan ya, bisa dan bisa atau juga. Nah, terdapat seseorang X memiliki sifat bahwa X adalah siswa di kelas ini dan X telah belajar Visual Basic. Nah, terdapat seseorang X ini apa? Yaitu EX. Gitu ya. X adalah siswa di kelas ini. Apa di sini kita lihat? SX. Dan berarti kata pakai apa dan gitu kata penghubung dan terus X telah belajar Visual Basic itu adalah BX. Maka fungsinya adalah seperti ini. EX buka kurung SX dan BX. Ya. Jadi EX-nya ini adalah terdapat seseorang atau beberapa siswa bisa kayak gitu. Terus SX-nya ini adalah siswa di kelas. Gitu. X adalah siswa di kelas. Terus telah belajar BX-nya X telah belajar Visual Basic. Artinya gini bacanya. X itu artinya adalah siswa. Ya. Jadi ini kan tadi beberapa siswa gitu. Terus S-nya tadi adalah di kelas gitu ya. Beberapa siswa, terus X tadi kan katanya siswa di kelas gitu. Dan siswa belajar atau telah belajar Visual Basic. Jadi X ini adalah perwakilan dari termnya ya, dari subjeknya. Ya. Jadi kalian tulisnya adalah seperti ini. EX, buka kurung, SX, dan BX. Oke, soal yang terakhir. Semua mahasiswa di kelas ini sudah mengunjungi Bali atau Madura. Nah, ini dari satu kalimat ini bisa kita uraikan menjadi 3 kalimat. Ya. Jadi yang pertama adalah kalimat yang pertama adalah X adalah mahasiswa di kelas. Ya. X adalah mahasiswa di kelas. Lalu kalimat yang kedua, X sudah mengunjungi Bali. Kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, X sudah mengunjungi Madura. Jadi ada 3 pernyataan. Dari satu kalimat ini bisa kita uraikan menjadi 3 kalimat. X-nya itu siapa? X-nya itu adalah mahasiswa. Jadi boleh juga kalian mengatakan begini. Pernyataan yang pertama adalah mahasiswa ada di kelas, gitu ya. Pernyataan yang kedua,
mahasiswa sudah mengunjungi Bali. Pernyataan yang ketiga, mahasiswa sudah mengunjungi Madura. Nah, itu ada 3 pernyataan. Kita coba definisikan atau kita uraikan. Jadi di sini semua mahasiswa di kelas, nah ini mengunjungi Bali atau Madura nanti kita pecah, gitu ya, jadi dua pernyataan. Nah, domainnya bahwa SX itu adalah X adalah mahasiswa di kelas, predikatnya ada 2. Ya, yang pertama adalah CX, yaitu X mengunjungi Bali dan DX. DX itu adalah X mengunjungi Madura. Kita lihat antara Bali dan Madura kata penghubungnya apa? Kata penghubungnya adalah atau. Nah, kita kasih perumpamaan kembali. Misalkan domain X diganti menjadi semua orang, maka kalimatnya menjadi, ingat ya di sini ada semua ya, berarti untuk setiap orang atau untuk semua orang, jika orang X adalah mahasiswa di kelas, maka X sudah mengunjungi Bali atau X sudah mengunjungi Madura. Kalian perhatikan warna-warna pada kalimatnya ya. Nah, maka fungsinya adalah AX. Untuk setiap orang ini adalah AX. Orang X adalah mahasiswa di kelas. Ingat ya tadi kalau ada kalimat semua atau kandungan universal, maka sudah pasti dia menggunakan implikasi. Jadi di sini SX implikasi. Nah, ini makanya ada apa antara CX dan DX saya pisahkan kembali dengan buka kurung dan tutup kurung. Artinya ini menjadi satu pernyataan. Yang tadi saya sampaikan ini ya, mengunjungi Bali atau Madura nanti bisa dipecah. Ini dipecahnya menjadi CX atau DX. Gitu ya. Jadi kalimat fungsinya adalah menjadi seperti ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Baik, silakan disimak kembali video dari saya, nanti silakan kalian mengerjakan latihan-latihan dari saya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.